Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Ramadan dengan NIM 7211421331 Rombel Akuntansi E. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan manajemen persediaan dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Pertama-tama kita awali dengan persediaan. Nah, persediaan sendiri itu merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dari bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi tergantung jenisnya. Persediaan sendiri merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Dalam persediaan sendiri itu ada macamnya, yaitu dibagi menjadi dua. Pada perusahaan dagang sendiri itu tuh terdapat jenis persediaan barang dagangan saja, yaitu di perusahaan dagang dia cuma satu jenis saja, yaitu persediaan barang dagangan. Sedangkan di perusahaan industri atau manufaktur, dia tuh dibagi menjadi tiga nama, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Kenapa keduanya beda? Karena di perusahaan dagang hanya menjualkan barang yang sudah jadi tanpa merubah bentuk aslinya. Jadi, perusahaan dagang hanya menjualkan barang saja, tetapi di perusahaan industri atau perusahaan manufaktur itu dia mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Maka dari itu, di perusahaan industri atau manufaktur itu terdapat tiga jenis, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan yang terakhir persediaan barang jadi. Nah, menurut jenisnya, persediaan itu ada beberapa jenis menurut fungsinya. Yang pertama yaitu batch stock atau lot size inventory. Nah, persediaannya ini tuh sesuai dengan namanya ya, dia lot size inventory, yaitu persediaannya tuh banyak. Nah, persediaan yang diadakan dalam persediaan ini tuh karena kita tuh membeli atau membuat bahan baku atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar yang dibutuhkan pada saat itu. Jadi, suatu saat kita membuat persediaan atau memperoleh, menghasilkan suatu barang yang banyak, itu kita membutuhkan persediaan yang banyak pula. Nah, ini disebut lot size inventory. Karena pengeluarannya itu tidak dalam jumlah kecil. Nah, sedangkan yang kedua ada fluk, fluk, fluctuation stock. Nah, fluctuation stock ini tuh yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang dapat diramalkan. Jadi, perusahaan itu mengadakan persediaan untuk dapat memenuhi permintaan konsumen suatu saat nanti, gitu. Yang terakhir yaitu anticipation stock. Nah, sesuai dengan namanya, persediaan ini tuh diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun untuk menghadapi penggunaan atau penjualan atau permintaan yang meningkat secara tiba-tiba gitu. Nah, anticipation stock ini itu juga yang juga dimaksud untuk menjaga kemungkinan sukarnya diperoleh bahan-bahan sehingga tidak mengganggu jalannya produksi. Nah, maksud dari ini tuh kita tuh suatu saat nanti saat kita mau produksi suatu barang dan barang itu langka maupun tidak dapat ditemukan, kita sudah ada persediaan. Nah, persediaan itu dimasukkan pada anticipation ini gitu. Selanjutnya yaitu persediaan menurut cara pengolahannya dan posisi barang. Nah, dari menurut cara dan pengolahannya dari posisi barang itu dibagi menjadi empat, yaitu persediaan bahan baku atau raw material stock. Nah, raw material stock ini yaitu persediaan dari barang-barang berwujud yang digunakan dalam selama proses produksi. Jadi, bahan baku yang bersifat nyata ya gitu.
Nah, selanjutnya yaitu ada persediaan bagian produksi atau parts yang dibeli atau purchase parts atau komponen stok. Nah, persediaan bagian produksi ini tuh persediaan barang yang terdiri dari part yang diterima dari perusahaan lain yang dapat secara langsung tanpa melalui proses produksi selanjutnya. Yang ketiga yaitu persediaan bahan baku atau bahan-bahan pelengkap atau supplier stock. Sesuai dengan namanya, bahan-bahan pelengkap persediaan barang-barang ini itu diperlukan untuk proses produksi untuk menghasilkan produk yang dipergunakan kerjaan dalam bekerjanya suatu perusahaan tetapi tidak merupakan bagian dari komponen barang jadi gitu. Jadi dia hanya bahan-bahan pelengkap saja gitu. Yang keempat yaitu persediaan barang setengah jadi atau barang dalam proses atau work in process atau progress. Nah, persediaan barang setengah jadi ini itu yaitu barang-barang yang dikeluarkan dari tiap-tiap bagian dalam suatu pabrik atau bahan-bahan yang diolah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu diproses kembali untuk kemudian menjadi barang jadi, yaitu dalam kata lainnya tuh dia masih bahan mentah gitu. Nah, kita masuk ke manajemen persediaan. Nah, manajemen persediaan sendiri itu tugasnya tuh untuk mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tetap masih di batas wajar agar tidak ada kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi persediaan yang akan menekan keuntungan perusahaan. Jadi, eh, dalam kata lain tuh tetap menjaga kestabilan persediaan agar proses dalam pengolahan barang di suatu perusahaan itu tetap masih berjalan dengan normal dan untuk menekan keuntungan perusahaan gitu. Nah, tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan bagi perolehan laba gitu. Jadi, persediaan itu sangat-sangat eh, sangat-sangat krusial, sangat-sangat eh, diperlukan. Apa ya? Maksudnya itu sangat-sangat perlu diperhatikan. Nah, makanya dari manajemen presiden ini. Nah, jika semakin tinggi perputarannya, maka semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan. Jadi semakin kecil dana yang ditanam dalam perusahaan tersebut. Nah, manajemen persediaan sendiri itu tuh ada beberapa tugas itu dapat di apa ya dapat menjadi fokus dari manajemen persediaan. Yang pertama itu jika persediaan terlalu tinggi, maka biaya penyimpanannya itu tinggi, biaya bunganya tinggi, biaya pemeliharaannya di gudang tinggi, dan kemungkinan kerugian karena kerusakan turunnya kualitas atau keausan. Dan yang terakhir, paling kecil keuntungan perusahaan. Nah, tapi jika presidennya terlalu kecil, itu tuh dapat mengakibatkan proses produksi akan terganggu, yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity. Selanjutnya yaitu penjualan akan turun. Nah, akibatnya yaitu perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen, turunnya market share, dan turunnya laba. Jadi, manajemen persediaan itu sangat penting dalam pengaturan persediaan dalam suatu perusahaan. eh Persediaan yang terlalu tinggi itu tidak baik, persediaan yang terlalu kecil itu juga tidak baik. Makanya manajemen persediaan ini berusaha untuk mengoptimalkan menjaga kestabilan persediaan itu di tingkat rata-rata. Nah, pada tingkat perputaran presiden itu ada beberapa rumus. Yang pertama yaitu inventory turnover atau perputaran persediaan. Nah, perputaran persediaan itu dapat ditemukan dalam rumus berikut yaitu penjualan bersih dibagi persediaan rata-rata atau dapat ditemukan dari harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata.
Nah, presiden rata-rata sendiri dapat ditemukan dari presiden awal ditambah presiden akhir tahun dibagi dua. Kemudian, kita dapat mencari hari rata-rata barang disimpan di gudang. Nah, rumusnya yaitu 365 hari dibagi inventory turnover yang telah ditemukan sebelumnya gitu. Nah, berikut kita ada contoh soalnya. Di sini ada persediaan barang per 1 Januari 2008 tuh sebesar 20 juta, pembelian selama 2008 tuh ada 380 juta, dan persediaan barang akhir tahun 2008 itu ada 40 juta. Kita disuruh menghitung inventory turnover dan hari rata-rata barang disimpan di gudang. Berikut jawabannya, kita mencari dulu rata-rata persediaan barang dalam persediaan barang dagang. Rumusnya tadi persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi dua, yaitu dapat ditemukan persediaan rata-ratanya yaitu 30 juta. Nah, inventory turnover-nya dapat dicari 360 juta, yaitu dari ini, maaf, salah, ini 380 seharusnya dibagi 30. Hasilnya sekian. Nah, rata-rata barang disimpan di gudang 365 hari dibagi 12 atau 30 hari. Selanjutnya itu metode EOQ atau Economic Order Quantity. Nah, eh, Economic Order Quantity ini itu atau kuantitas pesanan ekonomis adalah suatu metode untuk menentukan berapa jumlah pesanan yang paling ekonomis untuk sekali pesan. Dengan rumusnya yaitu EOQ akar 2 kali R kali S dibagi P kali I. R yaitu jumlah bahan baku, S-nya yaitu biaya pesanan, P-nya yaitu harga beli per unit, serta I-nya biaya penyimpanan. Dalam EOQ sendiri tuh ada beberapa eh, perhitungan, yaitu yang satu reorder point. Nah, reorder point itu adalah saat atau titik di mana harus diadakan pesanan lagi. Sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu adalah tepat waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan nol. Nah, rumusnya reorder point itu ada lead time dikali average usage. Selanjutnya itu ada safety stock. Nah, safety stock ini atau persediaan pengamanan adalah persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan atau stock out. Nah, safety stock ini dapat dirumuskan yaitu pemakaian maksimum dikurangi pemakaian rata-rata dikali lead time. Selanjutnya yaitu model periode order quality atau POQ. Nah, POQ sendiri digunakan untuk menggantikan EOQ yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Bila permintaannya tidak uniform. Formula FQ digunakan untuk menghitung waktu antar pesanan atau economic time between orders. Dan dengan POQ ini itu kuantitas pesanan itu ditentukan oleh permintaan aktual sehingga akan menurunkan biaya penyimpanan atau carrying cost. Nah, POQ sendiri itu juga ada rumusnya yaitu dapat dicari dari EOQ dibagi rata-rata pemakaian per minggunya. Selanjutnya itu ada model analis ABC. Nah, analisa ABC ini tuh yaitu metode dalam manajemen persediaan atau inventory management untuk mengendalikan sejumlah kecil barang tapi mempunyai nilai investasi yang tinggi. Jadi itu dapat dikatakan model analisa ABC ini tuh manajemen tuh berusaha untuk melindungi suatu sejumlah kecil barang, tapi dia tuh bernilai tinggi gitu. Nah, langkah-langkah dalam penentuan klasifikasi barang dalam analisis ABC ini itu dapat
tentukan dalam langkah-langkah berikut, yaitu satu untuk menentukan jumlah unit untuk setiap tipe barang. Yang kedua itu menentukan harga per unit untuk setiap tipe barang. Selanjutnya, mengalihkan harga per unit dengan jumlah unit yang menentukan total nilai uang dari masing-masing tipe barang. Selanjutnya, menyusun urutan tipe barang menurut besarnya total nilai uang dengan urutan pertama tipe barang dengan total nilai uang yang paling besar. Jadi, di urutan itu yang paling besar hingga yang paling kecil. Selanjutnya yaitu menghitung persentase kumulatif barang dari banyaknya tipe barang. Selanjutnya menghitung persentase kumulatif nilai uang barang dari total uang. Selanjutnya membentuk kelas-kelas berdasarkan persentase barang dan persentase nilai uang barang. Nah, persentase ini tuh digambar dapat diklasifikasikan seperti kelas A, kelas B, kelas C. Jadi itu ada 3 kelas. Nah, masing-masing kelasnya itu tuh mempunyai klasifikasinya sendiri. Misalnya di kelas A itu kuantitas barangnya itu persentase berapa persen sama berapa persen. Yang ke B itu berapa berapa harganya berapa sama berapa gitu. Jadi diklasifikasikan sesuai kelasnya. Nah, nanti di akhirnya tuh bakal digambarkan kurva analisis ABC atau bagian Pareto untuk menunjukkan tingkat kepentingan masalah. Jadi kita dapat melihat tingkat urgensi dari barang eh, persediaan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada just in time. Nah, just in time ini itu bertujuan untuk meminimalkan biaya persediaan karena menggunakan metode CIT, setiap pemesanan dan konsumen akan langsung diproduksi. Jadi, seperti namanya just in time, jadi saat langsung di apa ya namanya ya, kerjakan di saat itu juga gitu. Nah, just in time sendiri itu dapat dicari dengan rumus I kali F1 dikali X2 di I maaf saya ulangi I ditambah F1 ditambah X2 dikali V2 dibagi P dikurangi V1. Nah, X1 sendiri itu unit produk yang harus dijual untuk mencapai laba tertentu. I-nya sendiri laba sebelum pajak, F1-nya total biaya tetap, X2-nya jumlah kuantitas non-unit, V2-nya biaya variabel non-unit, V1-nya biaya variabel per unit, dan P-nya yaitu harga jual per unit. Oke, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan maupun pengertiannya sudah dimengerti. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.